إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan setiap rutinitas kita, menjalankan setiap ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan atau syariatkan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa bulan Ramadan yang mana bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an, yang mana pada bulan tersebut terdapat malam Lailatul Qadar dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya yang ada pada bulan tersebut. Bulan yang sangat dinanti-nanti oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan tersebut semakin mendekati kita, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada pahala-pahala Allah dan ganjaran-ganjaran Allah Subhanahu wa taala, terutama yang terdapat pada bulan Ramadan tersebut, hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang penuh barokah tersebut. Bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan tersebut, maka hendaklah kita persiapkan diri kita, wahai kaum muslimin, mempersiapkan diri kita. Apa yang harus kita persiapkan menyambut bulan Ramadan yang sangat luar biasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya ada beberapa hal, beberapa amalan yang hendaknya dilakukan dan disiapkan oleh seorang mukmin untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Maka insyaallah pada khutbah yang singkat ini akan kita jelaskan beberapa persiapan yang hendaknya kita lakukan sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di antara bentuk persiapan yang hendaklah kita lakukan yaitu adalah dengan bertaubat dengan taubatan yang nasuha. Sebagaimana kita ketahui bersama, taubat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, taubatlah kalian dengan taubatan yang nasuha, dengan taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang taubat diwajibkan di setiap waktu, apalagi tatkala kita melakukan kemaksiatan. Akan tapi para ulama mengatakan, tatkala kita ingin menyambut bulan Ramadan, maka lebih ditekankan lagi kita untuk bertobat dari segenap dari banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, agar tatkala kita masuk di bulan Ramadan, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan bulan yang diberkahi oleh Allah,
bulan yang sangat agung, maka hendaklah kita sambut dengan diri kita yang bersih dari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Kemudian yang kedua di antara persiapan yang bisa kita lakukan kata para ulama adalah berdoa. Dahulu para ulama salaf, mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, meminta agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, kita wahai kaum muslimin, tidak sampai 1 bulan lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan. Hendaklah kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada yang menjamin apakah kita besok masih hidup atau tidak. Bisa jadi kita besok sudah tidak ada lagi di dunia ini, apalagi bulan Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan diri kita dengan bulan Ramadan, menyampaikan umur kita pada bulan Ramadan, sehingga kita bisa melakukan segenap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam bulan Ramadan tersebut. Kemudian di antara amalan yang juga atau bisa kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan kata para ulama adalah dengan membayar hutang-hutang puasa kita. Bagi siapa saja yang masih memiliki hutang puasa pada bulan Ramadan tahun lalu, maka hendaklah dia bayar, dia qada sesegera mungkin. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana yakunu alayya shiyam." Dahulu saya memiliki hutang puasa dan aku, kata beliau, tidak bisa mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban, dikarenakan beliau sibuk mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya Aisyah untuk mengqadha hutang puasanya di bulan Sya'ban ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya akhir dari waktu kita mengqadha membayar hutang puasa kita adalah di bulan Sya'ban. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang untuk mengakhirkan membayar hutang puasanya sampai datang Ramadan berikutnya. Maka bayar hutang puasa kita sekarang. Masih ada beberapa hari lagi, berapa puluh hari lagi yang bisa kita gunakan untuk membayar hutang puasa kita sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemudian di antara persiapan yang juga hendaklah kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum muslimin, adalah dengan berilmu, mempelajari fikih seputar bulan Ramadan dan seputar ibadah puasa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, para ulama sepakat bahwasannya seorang mukmin dia wajib untuk beramal, dia wajib untuk berilmu sebelum dia beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Hendaklah seorang itu memiliki ilmu sebelum dia berkata-kata dan sebelum dia beramal. Maka ilmuilah puasa atau hukum-hukum seputar puasa yang insya Allah akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Kita pelajari apa saja syarat-syarat sah puasa. Kita pelajari juga apa saja kewajiban-kewajiban kita tatkala kita berpuasa. Kita pelajari juga apa saja rukun-rukun puasa. Kita pelajari sunnah dan adab-adab berpuasa. Dan juga kita pelajari apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa seorang hamba. Maka kita pelajari, wahai kaum muslimin, masih ada beberapa hari lagi bisa kita gunakan untuk mempelajari hal tersebut. Bisa kita cari kajian-kajian para ustadz yang mengajarkan tentang fikih puasa, atau bisa kita cari video-video mereka, atau bisa kita ikuti kajian-kajian online mereka. Dan kita bisa juga ikuti misalnya kajian-kajian yang langsung di masjid-masjid terdekat di rumah kita, atau dengan kita membeli buku-buku yang membahas tentang fikih puasa. Kita pelajari, kita baca, kita tanya kepada ahli ilmu, kita tanya kepada para asatidzah, para ustadz yang bisa memberikan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan masalah seputar puasa tersebut. Bekali diri kita dengan ilmu, karena kalau kita tidak membekali dengan ilmu, bisa jadi ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kelak, baik puasanya ataupun qiyam malam, salat malamnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ibadah tersebut tidak sesuai dengan tuntunan dan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, maka dia tertolak. Dan kita tidak akan bisa tahu apakah ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah
atau tidak kecuali dengan cara kita belajar. Mempelajari apakah puasa tersebut, caranya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah atau belum. Maka kita belajar, mudah-mudahan nanti ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara persiapan yang juga bisa kita lakukan wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kita sekarang masih di bulan Sya'ban wahai kaum muslimin, maka hendaklah kita perbanyak puasa di bulan ini. Baik puasa Senin Kamisnya minimal, atau puasa Daud kalau bisa lebih, atau kita puasa mutlak niatkan puasa di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan oleh sebagian sahabat, beliau berpuasa di bulan Sya'ban itu hampir full. Bahkan dalam sebagian riwayat beliau pernah berpuasa Sya'ban itu full. Maka ini menunjukkan bagaimana semangatnya beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Dan para ulama menjelaskan, puasa di bulan Sya'ban itu ibarat orang yang sholat qabliyah sebelum melaksanakan sholat wajib. Maka tatkala kita berpuasa di bulan Sya'ban, maka kita puasa qabliyah sebelum datangnya puasa di bulan Ramadan. Maka biasakan diri kita dari sekarang. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan baru kita berpuasa, akhirnya tubuh ini belum bisa beradaptasi, ya, sehingga dia lemah, tidak bisa beraktivitas dengan maksimal. Maka mulai dari sekarang kita berpuasa, latih diri kita sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemudian di antara amalan atau persiapan yang juga bisa kita kerjakan, kata para ulama, ya, tatkala kita ingin menyambut bulan suci Ramadan, ya, dijelaskan oleh para ulama, selain kita berpuasa, ya, juga kita mempelajari Al-Quran. Dikarenakan Al-Quranul Karim itu diturunkan pada bulan Ramadan, maka para ulama sering mengatakan bahwasannya Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Maka sangat dianjurkan bagi seorang muslim kelak nanti di bulan Ramadan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan ingat, bacaan kita tidak akan lancar kecuali sudah kita biasakan mulai dari sebelum-sebelumnya. Dan ingat, tidak ada kata terlambat. Kalau seandainya kita belum sempat membiasakan bacaan Al-Quran sebelumnya, mulai dari sekarang. Kalau ada di antara kita yang belum mengetahui hukum-hukum bacaan Al-Quran dengan benar, belajar dari sekarang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala insya Allah dengan semangat kita tersebut memudahkan kita untuk memahami Al-Quran, hukum-hukum seputar bacaan tajwid dan tahsinnya. Nanti di bulan Ramadan bacaan kita bisa lancar, sehingga banyak ayat dan banyak surat di dalam Al-Quran yang bisa kita tamatkan, yang bisa kita baca. Sangat bagus tatkala kita bisa menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan minimal 1 kali, kalau bisa lebih 2, 3, bahkan lebih dari itu, maka sangat dianjurkan sekali untuk memperbanyak bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita di bulan Ramadan, maka hendaklah kita ketahui wahai kaum muslimin bahwasanya di bulan Sya'ban ini terdapat beberapa amalan-amalan yang diada-adakan oleh sebagian manusia, padahal tidak ada anjuran dan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang hendaknya tidak kita lakukan karena hal tersebut tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kita melakukan suatu sedekah yang dinamakan oleh sebagian manusia dengan sedekah ruah atau ruahan. Ini tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengkhususkan bulan Sya'ban dengan sedekah ruah, dikatakan oleh mereka ini tidak ada dalilnya sama sekali. Barang siapa ingin bersedekah
kepada orang-orang atau karib kerabatnya yang telah meninggal dunia, dia kirimkan pahala bagi mereka, maka jangan dikhususkan di bulan Sya'ban. Hendaklah kita lakukan di setiap hari kita kalau kita mampu. Kenapa kita tidak memperbanyak sedekah di bulan Sya'ban, kemudian juga sebelumnya di bulan Rajab, atau sebelumnya di bulan Jumadal Akhirah, Jumadal Ula, nanti di bulan Ramadan kita juga bersedekah, di bulan Syawal pun kita bersedekah. Kenapa harus dikhususkan di bulan Sya'ban? Maka mengkhususkan suatu ibadah pada suatu waktu ini harus ada dalilnya. Maka tatkala tidak ada dalil, maka sebagaimana kata Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada di dalam agama ini suatu yang tidak ada dalilnya, tuntunannya, perintahnya dari kami, maka tertolak, tidak akan diterima. Meskipun kita ikhlas, meskipun mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, karena syarat diterimanya ibadah bukan hanya ikhlas, tapi juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara amalan yang juga hendaklah kita tidak lakukan di bulan ini adalah merayakan malam nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan di bulan Sya'ban, dengan membaca surat Yasin, dengan mendirikan solat-solat khusus padanya, atau berpuasa khusus pada siang harinya, mengkhususkannya, ini tidak ada. Maka hendaklah kita tinggalkan segala amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, karena wahai kaum muslimin, ibadah-ibadah yang tidak ada dalilnya bukan hanya tertolak, bukan hanya tidak diterima oleh Allah, akan tetapi bisa mendatangkan sesuatu yang bisa memadaratkan diri kita. Karena Rasulullah pernah bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hatilah kalian dari amalan yang diada-adakan, karena dia merupakan bidah, dan bid'ah adalah sesat, dan sesat itu tempatnya di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi وثلث بكم أيها المؤمنون فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بعزتك وقوتك يا رب العالمين اللهم بارك لنا في الشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في الشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في الشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.